Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bukti penyertaan Tuhan. Tahun 2000-an ketika saya mengambil sekolah teologi, ada satu mata kuliah yang tentang pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja masa kini ya. Dan buku yang dipakai itu bukunya Pastor Rick Warren ya, tentang pertumbuhan gereja. Lalu saya mencoba untuk membaca dan mempelajari buku itu. Saya terkesan sekali dengan kisah ketika Pastor Rick Warren mulai mengembalakan jemaat. Waktu itu beliau sudah menikah sambil sudah kuliah, sudah menikah. Jadi hampir sama juga dengan saya, sudah menikah tapi masih kuliah. Tapi waktu itu beliau masih sangat muda. Lulus sekitar tahun baru 26 tahun. Saya mulai sekolah teologi sudah umur 37 tahun. Terus 41 tahun saya jadi pendeta dan tapi saya melihat bahwa perjalanan hidupnya baik dan membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan memberkati pelayanannya. Jadi ketika Pastor Rick Warren itu lulus dari seminari dan dia mulai berdoa, Tuhan mulai taruh di hatinya untuk mau mengembalakan jemaat, sempat berpikir untuk menjadi misionaris, tapi ketika berdoa, Tuhan ternyata menuntunnya untuk menjadi gembala di gereja di Amerika. Dan dia berdoa dan dia bertekad untuk tidak menarik jemaat yang sudah ada. Sehingga dia mencoba berdoa dan akhirnya Tuhan tuntun. Dia mendapat tempat di Amerika, di daerah Saddleback Valley, di Orange County, California Selatan. Nah, jadi akhirnya Rick dan Kay, istrinya, yang juga lagi hamil 9 bulan, mereka pergi ke daerah sini, di Saddleback Valley. Dan di sana mereka mulai pergi dan mereka sama sekali belum pernah ke tempat itu. Artinya mereka belum pernah melayani di situ. Dan di situ ada gereja-gereja yang cukup besar di sekitar dan tidak jauh dari tempat di mana mereka pelayanan. Kalau teman-teman pernah tahu hamba Tuhan yang cukup terkenal seperti Chuck Swindoll, ada Robert Schuller, John MacArthur, John Huffman, dan ada begitu hamba Tuhan. Jadi sebetulnya di daerah itu sudah banyak gereja-gereja yang besar, hamba Tuhan yang besar. Ya kalau kita tahu di Indonesia ada begitu banyak hamba Tuhan yang kita kenal dengan baik. Dan kalau kita buka katakanlah gereja di sekitar situ pasti juga deg-degan ya, karena ada begitu banyak pendeta-pendeta besar di sekitar situ. Tapi Tuhan tuntun dia ke tempat itu dan tetap dia bertekad untuk tidak menarik jemaat dari gereja-gereja yang sudah ada. Dan ketika mereka datang ke Saddleback Valley itu, mereka nggak punya uang dan mereka cari tempat gedung pemasaran untuk mencari apartemen di mana mereka bisa sewa untuk tinggal, dan ada ketemu dengan seorang maklar tanah atau maklar rumah di situ yang bernama Don Dale. Dan Rick katakan kepada Don bahwa kami mau cari tempat tinggal tapi kami nggak punya duit gitu. Dan puji Tuhan dari awal Tuhan sudah mulai menunjukkan penyertaannya. Dan ternyata Don Dale ini orang yang tidak pernah masuk gereja. Ya mungkin Kristen tapi nggak pernah masuk gereja, atau mungkin juga ateis begitu. Dan akhirnya Tuhan tuntut dia belum pernah ke situ tempat itu. Pastor Rick Warren belum pernah ke tempat itu, dan akhirnya Don mengantar dia dan akhirnya dapat sebuah apartemen dengan satu perjanjian bahwa bulan pertama tidak perlu bayar, tetapi bulan berikutnya boleh. Akhirnya di tempat itu Rick mulai buka penilaian Alkitab dan Don Dale adalah jemaat pertama dan dia terus bimbing, dan ternyata Tuhan mulai tuntun ada gereja, karena Rick Warren dari gereja Baptis
Dan ternyata ada sinode gereja baptis di sekitar situ juga yang dengar dan mereka support akhirnya. Tanpa dia minta, mereka support dana yang mungkin sekitar $600 per bulan untuk mendukung dan dia mulai jalan. Dan saudara tahu apa yang dialami oleh Rick Warren di tempat itu? Dia akhirnya pelan-pelan dia menyuri surat kepada orang-orang yang belum pernah ke gereja. Ternyata dia bulan-bulan pertama selama beberapa minggu itu dia hanya pergi untuk mengunjungi orang-orang dan bertanya seberapa banyak dari mereka yang sudah bergereja dan berapa banyak yang belum. Dan akhirnya dia menyurati dan mulailah gereja itu. Dan saudara tahu, gereja itu sekarang menjadi salah satu gereja baptis yang terbesar di Amerika gitu. Dengan jumlah jemaat mungkin sekitar 20 ribuan. Buat di Amerika cukup banyak kalau gereja dengan jemaat segitu banyak Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau kita mau cerita dan kalau saudara punya waktu dan beli buku itu bagi hamba Tuhan, bagus sekali. Pertumbuhan gereja masa kini dari Rick Warren. Kami dulu pakai buku itu sebagai buku pertumbuhan gereja. Dan baik sekali, saya menjadi buku itu yang sampai saat ini, walaupun dari tahun 2000 sampai saat ini saya masih pegang, tapi karena itu buku-buku yang memberikan inspirasi dalam pelayanan saya tetap baca dan banyak hal-hal yang baru yang ketika saya baca dan melihat. Bapak Ibu Saudara, saya bisa melihat di sini bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, penting sekali, saya ingin baca 2 ayat untuk kita boleh memahami firman Tuhan pada malam hari ini ya. Dan ya. Yang pertama, dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal. Katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penting sekali setiap kita itu memahami untuk apa Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Penting sekali. Seperti apa yang dialami oleh Pastor Rick Warren, dia berdoa, dia bertanya. Di Amerika dikenal sebagai negara yang mayoritasnya Kristen. Untuk membuka gereja sana tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia berdoa dan Tuhan tuntun dia ke Saddleback Valley, di Orange Country, California Selatan itu, dan akhirnya Tuhan menyertai. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Rick Warren begitu mengerti bahwa Tuhan memang menyuruh dia ke sana. Dan dia melakukan itu. Sekalipun memang melewati lembah kekelaman, dia harus melewati semua dan tidak ada uang, tidak ada apa-apa, dia juga tidak berusaha cari sponsor, tapi Tuhan buka jalan. Saya melihat ini bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan. Saya seringkali juga, saya pernah khotbahkan ini kepada melalui Facebook juga bahwa sebagai hamba Tuhan jangan kita menjadi pengemis. Ya, jadi pengemis apa-apa minta bantuan, bikin proposal. No. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan kita kan Tuhan. Mesti kita berharap kepada Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Pastor Rick Warren, nah sekarang gereja sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar dan sangat memberkati ketika Presiden Barack Obama waktu dilantik, beliau yang diundang untuk khotbah dalam pelantikan Presiden Amerika. Berarti pengaruhnya luar biasa. Nah, kita bisa melihat bahwa bagaimana kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan menyertai. Nah, penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita memahami Tuhan menciptakan kita untuk apa. Jangan sampai, saya seringkali dengar gini, oh mengalir saja, hidup ini mengalir saja. Mengalir kemana? Tuhan punya rencana yang jelas. Dalam Mazmur 25 ayat 14 katakan bahwa Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu Tuhan ciptakan kita untuk jadi apa. Itu penting. Hidup yang paling tidak enak itu bukan karena miskin. Banyak orang miskin, mereka berjuang untuk bisa hidup dengan baik. Banyak orang yang punya masalah juga, mereka berjuang, berpikir keras untuk menyelesaikan setiap masalah. Tapi hidup yang paling tidak enak kalau kita tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan kita hidup di dunia ini. Sama seperti orang yang naik perahu lalu tidak tahu tujuannya kemana. Atau saudara naik mobil kemana, jadi tidak tahu, arahnya tidak jelas. Saudara naik kereta, naik pesawat dan tidak tahu tujuannya kemana. Kalau kita tidak tahu tujuan kita kemana, hidup kita akan diombang-ambing.
Jadi penting sekali kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan, saya sangat mengaminkan apa yang dijalani oleh Pastor Rick Warren. Lihat bagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel itu keturunan dari Abraham. Mereka itu berasal dari Ur-Kasdim itu mungkin sekitar Irak. Tuhan janjikan tanah perjanjian buat mereka bukan di situ. Bukan sekitar situ. Sekarang ini bangsa Israel, tanah Kanaan, tanah Palestina yang mereka sekarang diami. Tempat itu yang Tuhan janjikan cukup jauh. Jalan kaki gitu. Tapi Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan menyertai walaupun melewati, ya kita tahu Abraham juga banyak juga melakukan hal yang salah. Tetapi Tuhan tetap menyertai. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Jangan kita membuat satu pelayanan atau bisnis karena ikut-ikutan. Kalau memang kita mau berbisnis, kita harus tanya Tuhan benar-benar, Tuhan mau kita bisnis apa? Jangan ikut-ikutan orang. Kalau Tuhan mau kita jadi guru yang setia sampai akhir hidup kita. Kalau kita menjadi seorang pebisnis, ya bisnis. Kadang-kadang orang sering berpikir gini, oh saya mesti jadi pendeta. Tidak harus. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Menjadi seorang pembisnis juga tetap bisa menjadi pelayan Tuhan kan. Banyak teman-teman saya yang ditabiskan jadi pejabat di gereja, tetapi mereka tetap sebagai pebisnis. Tetap menjalankan bisnis mereka, nggak apa-apa. Jangan tinggalkan itu. Kalau memang benar-benar Tuhan panggil ya silakan. Tetapi kalau tidak ya tetap dengan profesi sebagai seorang businessman kita tetap bisa melayani. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari apa yang dialami, dijalani oleh Pastor Rick Warren, saya melihat luar biasa. Tuhan tuntun, Tuhan kirim orang, dan Tuhan kirim jiwa-jiwa yang benar-benar mereka sampai saat ini mungkin sudah 15.000 orang jemaat baru yang tidak pernah ke gereja, yang diisi di gereja itu, hadir di gereja Saddleback itu. Nah itu yang benar, jangan sampai kita justru membiarkan jemaat dari gereja lain pindah ke gereja kita. Ya kalau mungkin ada 1-2 yang ingin mendukung ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai jemaat-jemaat jadi ambil akhirnya perpuluhannya kita suruh masuk ke kita. Tidak harus begitu. Di Indonesia ini baru sekitar 10% orang Kristen. Berarti ada 90% yang belum Kristen, itu yang harus kita jangkau. Saya sekaligus juga titip doa. Saya tidak tahu bahwa selama 17 tahun saya melayani sebagai gembala, Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa di Jakarta ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang terlantar di jalanan, yang tidak sungguh-sungguh diperhatikan oleh banyak gereja. Ya mungkin banyak gereja datang, kasih sembako lalu pulang. Itu ibu dan anak-anak kecil Kristen tinggal di jalanan. Saya kemarin mulai baca lagi buku Rick Warren, dan saya merasa bahwa Tuhan sedang taruh di hati saya, tapi saya masih terus berdoa. Sebab itu saya minta teman-teman bantu doa. Saya nggak tahu apakah mungkin nanti Tuhan rencana saya punya sebuah gereja yang besar di mana ada banyak anak-anak jalanan, semua datang di situ dan Tuhan cukupkan segala sesuatu. Dan kasihan karena anak-anak kecil yang mestinya sekolah tetap tinggal di jalanan. Ya pemerintah DKI juga apa mereka tidak perhatikan. Banyak kakek nenek yang tinggal di jalanan. Ada ibu-ibu yang mau melahirkan beberapa waktu yang lalu, hampir melahirkan dibiarkan di jalanan. Kita punya dinas sosial, kita punya apa yang ada kementerian pemberdayaan perempuan dan anak. Kenapa tidak perhatikan? Apalagi komisi perlindungan anak-anak. Pelindungi siapa itu? Begitu banyak ribuan anak-anak jalanan terlantar di jalanan. Jadi saya berdoa nggak apa-apa kalau Tuhan izinkan itu, biar gereja kami puluhan ribu, 100.000, ribuan biar aja datang. Tuhan yang cukupkan aja. Saya semakin hari kayaknya terbuka. Banyak gereja tidak terima mereka. Banyak yang menolak mereka juga. Menjadikan ini keadaan kita seperti ini. Makanya sudah ratusan tahun terus 10%. Banyak perpindahan jemaat satu ke jemaat yang lain, bukan penambahan jiwa baru. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saya sangat percaya penyertaan Tuhan. Saya semakin saat ini saya
banyak berdoa tanya Tuhan. Kalau memang benar Tuhan izinkan, Tuhan buka jalan. Karena tidak mungkin saya menampung anak-anak jalanan segitu banyak, tapi Tuhan tidak mencukupkan. Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, hampir 600-an kaum marginal yang kami bina. Ada hampir 300 anak-anak kecil. Beberapa yang kami juga sekolahin. Saya nggak punya uang, tapi Tuhan cukupkan itu. Itu bukti penyertaan Tuhan. Nah, saya berpikir mungkin ke depan gereja kita punya panti asuhan yang gratis buat anak-anak jalanan, panti jompo untuk lansia yang gratis. Karena banyak apa? Sekolah-sekolah juga sekolah-sekolah mahal. Yang Kristen juga mahal. Karena susah sekolah anak-anak itu, bagaimana bayarnya? Ya, saya berdoa, biar kalau Tuhan izinkan gereja ini benar-benar menjadi rumah kasih bagi banyak orang. Biar semua anak-anak jalanan di Jakarta semua datang ke gereja ini. Kalau Tuhan kasih kami berapa ratus hektar atau saya tidak tahu, saya tidak mengatakan ini nubuatan, tapi saya merasa bahwa begitu banyak orang yang dibiarkan di jalanan. Yang Kristen tinggal hanya beberapa ratus meter dari gedung gereja. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya mau berdoa, saya tidak tolak. Saya cuma berdoa, akhir ini saya sedang berdoa seperti itu. Kalau Tuhan izinkan seperti Rick Warren, ada banyak jiwa-jiwa yang tidak pernah ke gereja bisa datang di gereja itu. Bila selama ini banyak jiwa-jiwa yang ditolak oleh banyak gereja boleh datang ke gereja ini. Mereka bisa merasakan kasih, yang susah bisa dihiburkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang kekurangan bisa mengalami kecukupan. Tuhan yang sediakan semuanya. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Biarlah gereja ini semakin bertumbuh. Saya berdoa, saudara bantu saya dalam doa, dan saya siap untuk ini. Karena belakangan saya perhatikan bahwa terbatas. Ya, mungkin saya masih membatasi karena saya masih melihat, saya juga terbatas. Jadi saya masih banyak menolak. Kalau enggak setiap hari ada belasan orang, puluhan orang tetap WA saya SMS, Pak kami butuh tempat tinggal, kami susah. Saya bilang ya saya untuk kirim makan oke lah, tapi kalau tempat tinggal belum, saya mesti pikir banyak, mesti sediakan segala sesuatu. Tapi saya akhir-akhir ini saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan biar aja, biar tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang tinggal di jalan. Ada begitu masih banyak. Di grup-grup hamba Tuhan saya udah bilang, ayo jangan diam aja, ada mungkin 2000-an gereja di Jakarta. Ayo kalau kita semua bisa bergerak, tidak mungkin ada anak-anak Tuhan yang terlantar di jalanan. Untuk apa kita punya gedung bagus kalau kita akhirnya membiarkan anak-anak Tuhan, ibu dan anak-anak kecil, para lansia, orang-orang tua terlantar tinggal di jalanan, bahkan banyak yang meninggal di jalanan. Itu jiwa-jiwa yang harus kita jangkau. Jadi saya ingin ajak teman-teman semua, mari kita melihat bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan berjanji begini, dalam Matius 28 Tuhan berjanji begini, dalam ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi. Tuhan perintahkan gereja-gereja untuk saling mengasihi. Tuhan perintahkan jemaat Tuhan saling mengasihi. Tuhan perintahkan hamba Tuhan untuk saling mengasihi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kekristenan kita, saya sangat percaya kekristenan akan semakin berkembang. Tolong bantu saya dalam doa. Akhir-akhir ini Tuhan taruh di hati saya. Saya terus doa Tuhan. Kasihan, ada begitu banyak ibu-ibu dan anak-anak kecil. Ada begitu banyak kakek-kakek nenek yang terlantar di jalanan. Ya, saya sudah terlalu sering menghimbau. Sudah bertahun-tahun saya menghimbau. Banyak yang seperti tutup telinga gitu. Apa mereka tidak dengar ada begitu banyak? Pantasan kita tidak berkembang di bangsa ini. Pantasan kekristenan tidak berkembang di bangsa ini. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Kalau kita bisa bersama-sama itu baik. Tapi ya sudahlah, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya ingin terbuka bahwa GBI Rumah Kasih ini terbuka untuk semakin banyak anak jalanan Jakarta.
Semakin banyak kakek lansia yang terlantar di jalanan, baik di Jakarta, dimanapun, biarlah gereja ini menjadi tempat di mana orang datang untuk merasakan kasih Tuhan di gereja ini. Orang datang untuk mengalami pemulihan di gereja ini. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi merasa diterima tanpa membedakan suku, tanpa membeda-bedakan status sosial, dan mereka boleh diterima. Supaya terbuka, tidak ada sekat-sekat di dalam gereja. Saya saat-saat ini baru saya ketika menjadi pendeta mengembalakan, baru saya merasa sesak ya melihat kehidupan kekristenan seperti ini. Kenapa sih? Kita bisa membangun gedung-gedung yang bagus, yang indah, tapi kita kok tega membiarkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, sesama umat Kristen yang terlantar tinggal di jalanan. Tapi sudah, saya cuma minta saudara dukung saya dalam doa, dan saya akan bergerak untuk melakukan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Ingat. Tuhan punya rencana dengan setiap kehidupan kita. Jadi kita harus menemukan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk jadi apa di dunia ini. Ya, itu penting. Kalau kita tahu Tuhan ciptakan kita untuk jadi apa di dunia ini, jangan takut. Berjalan saja dan biarlah terus berkembang. Saya semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan memang rancangkan saya untuk menjadi pendeta dan gembala. Sudah 17 tahun, saya mengembalakan jemaat ini, sekalipun 80 atau 70% dari sekitar 700 orang ini adalah kaum marginal, orang-orang yang terlantar tadi, tapi saya percaya Tuhan tidak mungkin salah. Gereja yang sederhana ini, Tuhan kirim begitu banyak orang-orang yang tersingkir sebelumnya, dan Tuhan pelihara dengan cara Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Dan saya percaya ke depan ini, saya tidak tahu, saya sudah lama tidak lagi baca buku pertumbuhan gereja dari Warren, karena sejak tahun 2000 saya, tapi kemarin-kemarin ini kok tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk baca lagi, dan saya melihat bahwa Tuhan punya rencana sesuatu. Tuhan ingin berbicara melalui buku ini kepada saya. Jangan tolak mereka. Jangan tolak anak-anak jalanan ini. Secara manusia saya harus jujur, saya karena saya bukan seorang pengusaha yang punya, tapi ya sudah, apa yang Tuhan sudah bicarakan saya simpan, saya bawa dalam hidup saya berdoa, dan saya minta teman-teman dukung dalam doa. One day mungkin Tuhan ingin supaya gereja ini menjadi besar. Kali kita punya tanah mungkin berapa puluh hektar, saya tidak tahu, saya belum secara spesifik Tuhan bicara tentang berapa hektar, tapi mungkin kita punya, ada sekolah buat anak-anak jalanan yang gratis buat mereka, ada panti jompo gratis buat mereka, ada panti-panti tidak bayar, dan mereka bisa datang dan boleh menikmati kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang mencukupkan, seperti Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel, biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan gereja ini. Itu visi yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya terus berdoa. Biar Tuhan kuatkan, dan apa yang Tuhan rencanakan, saya percaya bahwa Tuhan berjanji menyertai. Biarlah rancangan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan saudara. Doa saya, Tuhan menyertai dan memberkati saudara semua. Haleluya.